Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita akan bahas seperti biasa, melanjutkan pengaduan gua terhadap beberapa orang yang diduga oknum pejabat pajak yang berperilaku buruk. Ya, by the way, gue disclaimer dahulu teman-teman ya. Gue harus disclaimer dahulu bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung saja disampaikan di kolom komentarnya guys ya. Nah, di video sebelumnya, gue sudah informasikan update-nya ya. Ada beberapa video yang sebelumnya teman-teman tinggal lihat aja. Ada serinya sudah dibikin ya. Bagaimana update-nya dari awal pengaduan, kemudian ada email-email dengan Kompasjak, ya, dengan pengaduan juga. Nah, orang-orang yang diduga oknum petugas pajak ini, guys, sudah gue peringatkan secara pribadi ya. Gue juga sudah infokan ke kasihnya, alias kepala seksinya gitu ya, yang juga diduga oknum, sehingga nggak diproses ya. Sudah gue laporkan juga ke pejabat tinggi di DJP Pusat ya, dan juga sudah gue laporkan ke pengaduan@pajak.go.id ya. Semuanya hanyalah omong kosong belaka ya, karena tidak ada hasil sama sekali sehingga hari ini ya, sama sekali tidak ada hasil yang bisa kita harapkan sama sekali. Nah, bahkan tadi siang gue ditelepon sama kering pajak ya, 1.500-200 gue ditelepon untuk survei gitu. Jadi kalau lu pengaduan itu nanti ada surveinya berapa hari kemudian, gimana tanggapannya terhadap pengaduan kemarin, semuanya gue kasih angka 1, artinya angka yang paling tidak puas gitu ya. Paling tidak puas gue kasih angka 111 semua gitu. Karena tidak puas sama sekali, tidak ada hasil sama sekali yang gue harapkan gitu loh. Cuma template doang, cuma dikasih template, udah kami akan proses dan sebagainya, tapi sampai hari ini nggak ada proses sama sekali ya. Nah, harapan kita berikutnya adalah Kompasjak. Nah, Kompasjak ini adalah komite pengawas perpajakan, guys. Yang katanya sih lebih independen ya, katanya lebih independen dan kebetulan dia berada di luar dari DJP. Jadi dia itu di Kemenkeu, di luar dari DJP, di Kementerian Keuangan. Tetapi sampai hari ini juga belum terbukti nih hasil kerjanya sejauh ini, guys ya. Baru janji-janji saja ya teman-teman, baru keren-kerenan saja, tetapi hasilnya kita belum lihat hasil kerjanya. Sejauh ini terus terang teman-teman, gua masih pesimis ya sejauh ini, ya pesimis dan optimis lah ya. Kita sama sekali belum melihat ada hasil nyata dari proses pengaduan gue ini gitu. By the way, gue sudah banyak pengaduan dan sudah banyak yang diproses maupun nggak diproses gitu ya. Tetapi kali ini gue pengen ini terbuka untuk umum gitu, sehingga bisa menjadi contoh, bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Oke guys, nah tapi ini birokrasi ya, inilah birokrasi. Yang namanya birokrasi kan kita nggak bisa langsung tembak ya, kita nggak bisa langsung nembak orangnya, harus melalui tahapan-tahapan birokrasi di dalam pemerintahan gitu. Nah, mari kita baca email dari Kompasjak teman-teman ya. Ada email dari Kompasjak, mana emailnya tadi ya? Gue cek dulu emailnya. Email dari Kompasjak yang terbaru. Oke, oke. Oke, ini email yang terbaru, gue coba share. Nah, ini kan terakhir kali gue ngomong, terakhir kali kan yang gue komplain itu bahwa tidak bisa direkam itu kan, gue komplain. Nah, gue sampaikan juga bahwa apakah oknum ini lebih hebat dari Pak Firly Bahuri di KPK gitu ya? Apakah DJP itu lebih hebat dari KPK sehingga tidak boleh ada perekaman dan sebagainya gitu ya? Nah, kemudian dibalas nih oleh tim Kompasjak ya. Gue bacain teman-teman ya. Perlu kami sampaikan bahwa proses penanganan pengaduan yang berlaku di Kompasjak dilakukan secara profesional dan independen, serta mengedepankan prinsip kepercayaan yang dibangun antara wajib pajak dengan Kompasjak. Oke, kepercayaan teman-teman ya. Oleh karena itu, apa yang menjadi kekhawatiran Bapak dalam proses penanganan pengaduan Kompasjak, kami pastikan tidak akan terjadi, teman-teman ya. Jadi ini janji manis, janji yang luar biasa, sudah dinyatakan oleh Kompasjak tidak akan terjadi yang dikhawatirkan. Oke. Berkenaan dengan pengaduan yang Bapak sampaikan, dapat kami informasikan bahwa ada dua ya teman-teman. Pasal 4 ayat 3 huruf D PMK 2 tahun 2023. Ini PMK nomor 2 di tahun 2023 ya, tentang Kompasjak, diatur bahwa fungsi Kompasjak adalah melakukan penerusan pengaduan terkait perpajakan dan melakukan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan. Jadi fungsi dia itu untuk meneruskan dan memantau gitu teman-teman ya. Kemudian pasal 5 huruf E di PMK yang sama diatur bahwa Kompasjak memiliki kewenangan untuk memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan. Jadi kalau ada pengaduan, tugas dia itu memantau gitu teman-teman ya. Nah, untuk itu kami mohon konfirmasi terkait kesediaan Bapak untuk kami lakukan penerusan atas pengaduan
tersebut dan selanjutnya akan kami lakukan pemantauan tidak lanjut penyelesaian pengaduan tersebut. Untuk perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan lewat sarana elektronik, email ya. Namun jika Bapak tidak bersedia, maka pengaduan ini akan kami tutup ya. Jadi langsung ditanyakan mau diteruskan apa enggak gitu. Nah, gue balas teman-teman ya, gue balas, dia tim Kompasjak. Ini nggak jadi nih ketemu dengan saya gitu ya. Kan kemarin mau ketemu, mau diverifikasi kan. Jadi nggak jadi nih ketemu. Apakah pengaduan saya dianggap sudah terverifikasi secara otomatis tanpa perlu pertemuan dengan pengadu? Jadi agak aneh teman-teman ya. Biasanya kan kalau ada pengadu mesti diverifikasi dulu ke pengadu gitu loh. Nggak langsung diproses. Tetapi kok bisa langsung kali ini? Nah, bagaimana Komwasjak yakin mau meneruskan pengaduan ini tanpa ada verifikasi bertemu dengan pengadu? Ini gue mesti clearkan dulu nih teman-teman ya. Kok bisa langsung verifikasi langsung? Nah, Komwasjak akan melakukan penelusuran dan pemantauan. Jadi, Komwasjak tidak dapat melakukan tindakan proaktif. Ini gue mesti tanya nih, apakah Komwasjak bisa atau tidak proaktif? Contohnya apa? Contohnya, meminta rekaman CCTV pertemuan tersebut. Kan ada pertemuan, ada CCTV-nya dong. Nah, bisa nggak Komwasjak melangkah sejauh ini? Ini yang perlu gue ketahui. Meminta keterangan interview langsung dengan saksi yang berada di lokasi tersebut. Nah, bisa nggak Komwasjak interview langsung si oknum yang gue laporkan itu, gitu. Kemudian meminta keterangan langsung dengan terlapor, oknum terlanjur. Tadi saksi ya, tadi saksi, sekarang oknumnya ya. Nah, kan ada saksi di situ, ada orang yang mendengarkan di samping ketika pertemuan tersebut. Komwasjak hanya bisa pasif dan menunggu saja kah? Ini yang mesti gue tanyain ya, clear nih. Apakah Komwasjak bisa bertindak atau nggak bisa bertindak? Atau cuma menunggu doang? Nah, apakah penelusuran ini punya deadline SOP? Berapa hari harus dijawab? Dan bagaimana? Apakah ada hukuman terhadap DJP atau oknum apabila ternyata internal DJP tidak merespon penelusuran dari Komwasjak? Sekarang kalau nggak ada hukumannya, kalau gue jadi DJP, gue biarin aja itu email. Gue cuek aja emailnya, nggak usah gue balas emailnya. Buat apa? Nggak ada hukumannya kok, ya kan? Nah, jadi gue mesti tahu nih, bagaimana deadline-nya, bagaimana SOP-nya, bagaimana hukumannya, ya. Nah, saya juga infokan bahwa pengaduan saya sudah informasikan ya bahwa pengaduan di internal DJP itu tidak diproses lebih lanjut ya. Bagaimana Komwasjak bisa berharap DJP akan serius dalam kalau hanya seperti ini gitu ya. Jadi DJP itu sudah terbukti tidak meneruskan dia bilang mau meneruskan tetapi nggak diproses sampai sekarang gitu. Bagaimana Komwasjak bisa yakin bahwa mereka itu kali ini mau serius gitu. Nah, tapi by the way, terlepas dari itu, saya menerima untuk proses ini diteruskan dan dipantau tindak lanjutnya. Yang saya perlukan adalah bagaimana SOP-nya, standar operating procedure gitu ya. Berapa hari harus sudah ada progres tindak lanjutnya. Ini mesti jelas dong. Di dalam surat SP2DK tertulis tuh berapa hari. Di dalam surat pemeriksaan juga sama. Ada berapa hari, ada deadline-nya teman-teman ya. Nah, argumen Komwasjak bahwa proses penanganan pengaduan yang berlaku ini dilakukan profesional dan independen, serta mengedepankan prinsip kepercayaan yang dibangun antara WP dengan Komwasjak. Oleh karena itu, apa yang saya khawatirkan itu kami pastikan tidak akan terjadi katanya. Nah, ini merupakan kalimat yang sungguh indah teman-temannya, kalimat yang sungguh indah yang sangat menyenangkan hati saya. Tetapi perlu dibuktikan lebih lanjut teman-temannya, bagaimana profesionalisme dan independensi ini dapat terlaksana dengan baik. Ya. Fakta bahwa tidak adanya pertemuan dengan pengadu, jadi saya nggak dipanggil untuk bertemu dan tidak ada upaya informasi kepada publik yang transparan adalah salah satu indikator melemahnya keyakinan saya. Melemah nih keyakinan gue nih, gitu. Gua tadi dipanggil untuk mengadu, tetapi nggak jadi. Kemudian eh, dia tidak boleh dipublis ke media, tidak mau direkam. Jadi keyakinan gue turun nih. Nah, tetapi saya masih menaruh harapan kepada Komwasjak. Saya menunggu. Oke. Terus dibalas lagi nih, teman-teman. Terima kasih atas respon yang Bapak sampaikan. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak atas kepercayaan dan harapan yang masih diberikan kepada kami untuk menangani pengaduan tersebut. Oke. Berdasarkan surat pengaduan yang Bapak sampaikan dan komunikasi yang telah dilakukan, pengaduan Bapak telah memenuhi kelengkapan formal dan material. Akan tetapi, jika Bapak masih ingin menyampaikan data atau informasi tambahan berkaitan dengan pengaduan tersebut, kami tetap mempersilahkannya. Jadi, gue juga kurang yakin ya, kurang paham ya, bagaimana bisa dianggap formal material sudah masuk. Padahal gue belum ketemu nih, belum ada verifikasi nih. Oke, tapi nggak apa-apa, kita terima argumen Komwasjak. Sebagaimana jawaban Bapak sebelum terkait kesediaan untuk kami lakukan penelusuran terhadap pengaduan,
Dengan ini kami sampaikan bahwa pengaduan akan kami teruskan ke DJP dengan jangka waktu maksimal 14 hari kerja sejak pengaduan tersebut kami teruskan. DJP wajib memberikan respon pertama. Oke teman-teman, kita tunggu ya 14 hari untuk respon pertama dari DJP ya. Mudah-mudahan DJP masih mau mau peduli dengan Komwasjak ya. Kalau nggak ada hukumannya ya nggak peduli, dibuang aja ke tong sampah itu email. Oke, oke, sebuah balas. Dia tunggu Komwasjak. Baik Pak, siap. Terima kasih. Saya menunggu. Oke teman-teman, kita menunggu ya teman-teman. Silakan teman-teman komentar di video ini kalau Anda merasa ada yang mau disampaikan ya. Apakah lu masih percaya dengan DJP? Apakah lu masih percaya dengan Komwasjak? Apakah Anda yakin bahwa pengaduan ini akan betul-betul diproses? Oke? Dan apakah Anda mau ini dibuka untuk umum, teman-teman ya? Karena dari yang gua email-emailan kemarin ini ada tendensi untuk tidak dibuka untuk umum. Nah, apakah teman-teman sebagai masyarakat pengennya ini terbuka untuk umum atau tidak terbuka untuk umum? Ya, teman-teman silakan sampaikan di kolom komentar. Oke? Dan kita menunggu dan gua akan sampaikan lagi update-nya di video-video berikutnya teman-teman ya. Video ini akan gue bikin series sampai proses ini selesai, gitu ya, selesai. Bagaimana kita nggak tahu hasilnya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi.